Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Ardi. Apa kabarnya hari ini Bu Eni? Alhamdulillah baik Pak Ardi. Ya, sepertinya hari ini ada yang ingin disampaikan oleh Bu Eni. Betul sekali Pak Ardi, saya sangat khawatir dan kewalahan karena beberapa siswa di kelas saya itu tampak tidak fokus saat pembelajaran yang saya lakukan. Baik Bu Eni, ini kita punya waktu 15 menit ke depan. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari percakapan kita? Ya, saya hanya ingin mendapatkan apakah ada strategi yang efektif ketika pembelajaran berlangsung sehingga semua siswa yang saya ajar itu benar-benar fokus dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, Pak Ardi. Baik Bu Eni. Tadi disampaikan bahwa ada beberapa siswa yang tidak fokus mengikuti pelajaran di kelas. Ada Ya, ada berapa banyak siswa yang tidak fokus itu berdasarkan pengamatan Bu Eni? dari pengamatan saya ada 40% yang tidak fokus dalam belajar saat saya melakukan pembelajaran, Pak Ardi. Bisa tidak Ibu Eni ceritakan itu tidak fokusnya itu seperti apa itu Bu? Ya. Siswa yang tidak fokus itu maksudnya siswa itu asik berbicara sendiri, kemudian ada yang tidur atau mengantuk saat saya menjelaskan pembelajaran. Dan kebetulan ini Pak Ardi, saya itu ngajar itu pelajaran siang, jadi pas jam-jam Oh, lagi suasananya kurang kondusif, sehingga banyak siswa yang mengantuk dan sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Itu Pak Ardi. ya, ini atau siangnya mungkin lapar lagi Bu ya, sudah siang, lapar, Iya, tambah ngantuk. Oh ya Bu Eni, kalau iya. kita boleh tahu kalau dibuat skala dari 1 sampai 10, itu ada di angka berapa tingkat ketidakfokusan siswa-siswa yang bersalah tersebut ini? Iya, saya rasa itu ada di angka 4, Pak. Wah, banyak sekali Bu ya. Boleh Bu Eni ceritakan upaya yang telah Ibu lakukan untuk membangun fokus siswa dalam kegiatan pembelajaran? Ya, usaha yang sudah saya lakukan yaitu dalam pembelajaran, siswa saya sudah saya ajak berdiskusi dalam kerja kelompok. Jadi pembelajaran itu dalam bentuk berkelompok, Pak Ardi, supaya mereka aktif dan bergerak sendiri maksudnya. Jadi mereka itu aktif dalam pembelajaran berkelompok. Oh. Menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki memungkinkan siswa menjadi? Menurut saya harus lebih banyak lagi melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, terus menerapkan pembelajaran yang sosial emosional sehingga siswa merasa senang dan nyaman saat pembelajaran berlangsung. Itu Pak Ardi. Perlu diperbaiki adalah proses mungkin ada Putus-putus suaranya Pak Ardi. Iya Pak Ardi. menurut Ibu yang perbaiki adalah proses pembelajaran. Selain memperbaiki proses pembelajaran, mungkin ada strategi tertentu yang akan Ibu terapkan di kelas. Iya, mungkin saya harus memvariasikan media pembelajaran agar lebih menarik dan menerapkan ice breaking misalnya pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Seperti itu Pak Ardi. Baik, setelah melakukan perbaikan dan menerapkan strategi tertentu, kira-kira di angka berapa tingkat fokus siswa dalam pembelajaran yang Ibu harapkan? Kalau angka idealnya kan 10. Namun Ya, bagi saya kalau sudah di angka 9 itu sudah termasuk ideal, Pak. di angka 9 atau 10, gambarannya seperti apa itu, Bu? Misalnya siswa merasa senang dan aktif dalam belajar serta mampu membuat ice breaking untuk temannya sendiri. Berdasarkan percakapan kita, poin-poin apa saja yang Ibu dapatkan terkait strategi fokus siswa dalam pembelajaran? Agar siswa fokus dalam belajar itu, saya akan memvariasikan media pembelajaran serta menerapkan pembelajaran sosial emosional seperti
melakukan beberapa ice breaking. Baik Bu Eni. Kira-kira kapan Bu Eni akan melaksanakan rencana aksi yang telah kita bicarakan di kelas Ibu? Saya rasa minggu depan, Pak, pada saat jam berlangsung. Baiklah Bu Eni, kita sudah di ujung sesi percakapan kita. Saya menunggu cerita sukses Bu Eni mengembalikan fokus siswanya dalam kegiatan pembelajaran. Bapak, minggu depan saya akan berbincang lagi kembali dengan Bapak dan akan menceritakan hasil dan strategi yang sudah saya rencanakan. Oh ya Bu Eni, terakhir ini Bu Eni, kita refleksi. Bagaimana perasaan Bu Eni selama percakapan kita? Selama percakapan kita ini saya merasa termotivasi, Pak, dan senang karena akhirnya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan saya merasa lega Baik, sudah mendengarkan unek-unek saya atau kecemasan saya. baik. Terima kasih Bu Eni sudah berkenan untuk saling berbagi pengalaman. Ya, sama Pak Adi, saya juga terima kasih Bapak sudah bersedia mendengarkan kasus saya dan saya sudah menemukan solusi atas permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih Pak Adi. Ya, sama-sama Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi ini nih loh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eni. Lagi apa Bu Eni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini saya lagi sedang merapikan catatan kelas, Pak. Mohon maaf nih Bu Eni, boleh mengganggu waktunya sebentar nggak Bu? Ada hal yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Itu Pak Adi. Bagaimana kita ngobrol ini saja Pak Adi? Silakan. Oh ya, terima kasih Bu Eni. Mari Bu. Mari kita di sini sambil santai. Silakan Pak Adi. Kira-kira apa yang mungkin Bapak sampaikan? Ya, terima kasih Bu ya. Maaf Bu ya kalau saya mengganggu waktunya. Jangan lupa Bapak. Mohon maaf sebelumnya nih kalau boleh tahu apa yang ingin Bapak bicarakan. Begini Bu, belakangan ini kan saya resah dan bingung Bu. Saya ingin mendapatkan solusi dari Bu Eni atas keresahan dan kebingungan saya ini Bu Eni. Baik Pak Adi. Semoga dengan pertemuan ini mendapatkan solusi atas keresahan Bapak dan semoga saya bisa membantu. Coba ceritakan apa yang membuat Bapak resah dan bingung. Ini Bu Eni, kemarin kan saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah dan saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya belakangan ini Bu. Tidak disiplinnya bagaimana ya Pak? Dapat teguran dari kepala sekolah? Bisa Bapak ceritakan detailnya? Begini Bu Eni, pada saat di ruang kepala sekolah, beliau menegur saya atas keterlambatan yang saya lakukan akhir-akhir ini. Padahal saya sudah izin melalui WA. Pak Adi, kenapa bisa sering terlambat? Ya begini Bu Eni alasannya, saya sering terlambat karena saya repot. Saya ada anak yang masih SD. Saya itu harus mengantar anak saya dulu sebelum pergi ke sekolah Bu Eni, sebelum bekerja. Jadi itulah yang membuat saya sering terlambat. Oh, begitu masalahnya. Menurut Pak Adi, kira-kira masalah apa yang melanggar disiplin tidak ya? Ya, saya tahu Bu, sadar hal tersebut adalah kesalahan dan itu melanggar kedisiplinan Bu. Oke, betul sekali Pak ya. Kalau hanya sekali atau dua kali Pak Adi datang terlambat, mungkin kepala sekolah tidak akan memaklumi. Tapi apabila sudah kering, pasti beliau akan bertindak tegas Pak. Betul Bu. Yang menjadi keresahan saya yaitu saya merasa tidak enak dengan kepala sekolah. Pada saat beliau menegur saya, itu sepertinya ada rasa ketidakpuasan yang terpancar di wajah saya, yang kurang menerima teguran dari kepala sekolah tersebut, Bu. Ya. Jadi menurut Pak Adi bagaimana dengan sikap Pak Adi? Saya merasa bersalah, Bu Eni. Seharusnya saya itu menerima dan sadar yang telah saya lakukan itu salah. Tapi
tapi saya itu saat itu terpengaruh dengan emosi dalam diri saya, Bu. Kira-kira apa yang Pak lakukan menghilangkan keresahan dan kebingungan tadi? Rencananya saya akan menemui kepala sekolah untuk minta maaf, Bu Eni. Ya, menurut Pak Ardi, untuk mengatasi masalah kedisiplinan ini bagaimana? Nah, itu yang saya masih bingung, Bu Eni. Yang ingin saya bahas sama Ibu itu, Bu Eni. Oh, baik. Menurut Pak Ardi, apa saja kekuatan yang Pak Ardi miliki sehingga Pak Ardi mampu mengatasi masalah ini? Sebetulnya menurut saya ini masalah ini kecil, Bu Eni ya. Sebenarnya saya sudah biasa untuk bangun pagi, dan sebetulnya juga itu ada dekat rumah saya itu ojek yang bisa saya minta tolong untuk mengantar anak saya, Bu. Oh, ya itu sangat bagus Pak Ardi, itu terus yang bagus. Iya, Bu. Beliau bisa diminta tolong untuk mengantar anak saya. Ya, alhamdulillah sekarang saya merasa lega, Bu, dan tidak bingung lagi. Mohon dimaklumi aja ya, Bu, kalau berurusan dengan atasan banyak kekhawatiran, Bu. Alhamdulillah Pak Ardi kalau sudah merasa lega ya. Kemudian dari apa yang Pak Ardi rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Besok saya akan menemui kepala sekolah dan mengutarakan permintaan maaf, Bu. Kemudian terkait masalah kedisiplinan, saya akan datang ke sekolah lebih awal. Saya akan menghubungi tukang ojek tadi untuk minta mengantarkan anak saya ke sekolah. Ya, itu ide yang sangat bagus Pak Ardi ya. Semoga dapat segera terselesaikan masalah Pak Ardi terhadap masalah disiplin di sekolah tersebut. Ya, terima kasih Bu Enia sudah mau mendengarkan keluhan saya, sudah mau meluangkan waktu sehingga saya bisa memunculkan solusinya. Semoga saya nanti dapat menjadi guru yang teladan, Bu Eni. Amin. Sama-sama Pak Ardi. Ya. Ya, tetap Pak Ardi ya. Ya, terima kasih Bu Enia. Kali ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.